Pertama, suku Dayak di Kalimantan. Suku ini mendiami wilayah yang didominasi hutan hujan tropis, sungai yang panjang, dan jalur alami yang sulit dipetakan. Kala itu, jika Belanda memasuki pedalaman Kalimantan, berarti mereka masuk ke wilayah yang tidak ramah bagi strategi militer Eropa. Catatan kolonial abad ke-19 menyebutkan banyak ekspedisi yang gagal karena pasukan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Menariknya, saat itu suku Dayak tidak membangun perlawanan terbuka dalam bentuk barisan perang besar. Mereka menggunakan alam sebagai sistem pertahanan, hingga sumpit beracun yang menjadi senjata utama. Sumpit ini dibuat dari kayu lokal dengan racun alami yang mampu bekerja cepat. Serangan dilakukan dengan senyap, tanpa suara tembakan, tanpa suara ledakan. Bahkan seringkali dilakukan dari jarak yang tidak terduga. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis besar bagi tentara penjajah, bahkan sebelum kontak langsung terjadi. Selain itu, dalam serangan jarak dekat, orang Dayak biasanya menggunakan mandau, yakni senjata tradisional yang berbentuk seperti pedang. Mandau berfungsi sebagai alat perang hingga menjadi simbol tanggung jawab menjaga wilayah adat. Penguasaan medan perang, kemampuan bergerak dalam diam, dan pemahaman tanda alam membuat suku Dayak sulit dilacak. Imbasnya, Belanda akhirnya membatasi kekuasaan mereka di Kalimantan, yakni hanya di wilayah pesisir dan jalur dagang utama. Sementara pedalaman tetap menjadi wilayah yang tidak sepenuhnya tunduk dan terjamah bangsa asing. Sobat muda, dari pedalaman hutan Kalimantan, kita berlayar menuju pesisir Sulawesi Tenggara. Di sanalah berdiri sebuah entitas yang berbeda. Jika suku lain melawan dengan gerilya, suku ini melawan dengan kedaulatan dan diplomasi yang gagah berani. Inilah suku Buton, suku kedua yang ditakuti oleh penjajah kala itu. Menurut catatan sejarah yang ada, Buton adalah satu-satunya wilayah yang tidak pernah benar-benar dijajah oleh Belanda secara militer. Mengapa demikian? Karena Buton bukan sekadar kumpulan kampung, melainkan sebuah kerajaan yang berdaulat, terstruktur, dan sangat kuat. Sebelum Indonesia lahir, Buton sudah berdiri layaknya negara monarki yang mandiri. Mereka memiliki raja yang disebut sultan, seorang perdana menteri, dan yang terpenting, mereka memiliki angkatan perang yang kuat serta rakyat yang bersatu. Secara geografis, lokasi Buton sangat strategis. Di abad pertengahan, ketika kapal-kapal Belanda dan Portugis berlomba menuju Maluku untuk memburu rempah-rempah, mereka harus melewati perairan Buton. Kapal-kapal tersebut mau tidak mau harus singgah. Namun, alih-alih datang menodongkan senjata, Belanda justru datang dengan sikap hormat. Benteng Keraton Buton yang megah yang kini tercatat sebagai benteng terluas di dunia menjadi simbol kekuatan mereka. Belanda yang biasanya agresif memilih untuk segan. Mereka tahu menyerang Buton adalah misi bunuh diri yang akan menghabiskan biaya dan nyawa dalam jumlah yang terlampau besar. Belanda melihat Buton sebagai kekuatan yang setara dan lebih baik dijadikan mereka kawan dagang daripada musuh perang. Suku Buton juga dikenal kaya raya berkat hasil bumi mereka. Namun kekayaan itu tidak membuat mereka lemah, justru kekuatan ekonomi dan militer membuat Belanda berpikir 1000 kali. Inilah bukti bahwa suku Buton memenangkan perang psikologis dan politik, membuat sang penjajah tak berani menyentuh tanah mereka dengan kekerasan. Selanjutnya kita bergerak ke arah barat Indonesia menuju sebuah pulau di tengah samudra yaitu Pulau Nias. Disinilah tinggal sebuah suku dengan budaya keprajuritan yang mengalir kuat dalam kehidupan mereka. Ya, inilah suku Nias, suku ketiga yang ditakuti oleh Belanda. Ya, kala itu Belanda mungkin mampu menaklukkan kota-kota besar di Jawa dengan relatif mudah. Namun, Nias adalah kisah yang berbeda. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang paling sulit, paling keras, dan paling lama untuk ditundukkan, terutama di wilayah Nias Selatan. Nias dikenal luas melalui tradisi lompat batu atau hombo batu. Tradisi ini bukan sekadar pertunjukan budaya, apalagi atraksi wisata. Hombo batu merupakan bentuk latihan militer kuno. Ya, seorang pemuda Nias dilatih untuk melompati susunan batu setinggi sekitar 2 meter. Lompatan ini menyimbolkan benteng pertahanan musuh. Tradisi ini menunjukkan ketangkasan, kekuatan fisik, serta kesiapan tempur para prajurit Nias. Catatan sejarah yang ada menggambarkan betapa beratnya perjuangan Belanda di tanah ini. Belanda membutuhkan waktu selama 171 tahun, hampir 2 abad sejak tahun 1693 hingga 1864, hanya untuk dapat menguasai Nias secara efektif.
Itu pun kekuasaan penuh Belanda di Nias hanya berlangsung sekitar 81 tahun sebelum akhirnya berakhir dengan kedatangan Jepang. Terakhir ada suku Batak. Jika Aceh dikenal dengan perang panjangnya, maka Tanah Batak dikenal dengan perlawanan sengit di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII. Saat itu Belanda sangat kesulitan menaklukkan wilayah ini. Medan yang berbukit, hutan yang lebat, serta semangat juang masyarakat Batak membuat setiap langkah Belanda dibayar mahal. Perang berlangsung hampir 30 tahun, yakni sejak tahun 1878 hingga 1907. Dalam perang ini, suku Batak tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi gerilya dengan memanfaatkan alam sekitar. Nah, hal inilah yang membuat pasukan Belanda menghadapi tekanan mental yang besar. Belanda bahkan menyebarkan pasukan elit Marsose serta menggunakan berbagai cara licik untuk mengejar dan melemahkan perlawanan. Namun, semangat perlawanan suku Batak tidak pernah padam. Mereka membuktikan bahwa tanah leluhur tidak akan dilepas tanpa perjuangan sampai akhir. Wah, keren ya Sobat Muda. Nah, itu tadi informasi tentang 4 suku di Indonesia yang ditakuti oleh penjajah. Dari suku-suku tersebut kita belajar bahwa perjuangan melawan penjajah tidak selalu hadir dari jumlah pasukan, tetapi dari masyarakat yang mengenal wilayahnya, masyarakat yang bersatu dan memiliki sistem hidup yang kuat. Sejarah pun memperlihatkan bahwa penjajahan di Indonesia tidak pernah berjalan mulus. Setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Nah, bagaimana denganmu Sobat Muda? Apakah kamu salah satu dari keturunan suku-suku ini? Kalau iya, apakah semangat perjuangan masih mengalir di darahmu?